Nah, kembali lagi cuy. Kali ini kita akan review Tandorio. Ini Tandorio bukan sembarang Tandorio cuy. Kemarin kan kita udah review Pagani Design ya, Pagani Design yang kacanya dome gitu, tapi dia yang untuk lengan kecil. Nah, kali ini untuk lengah menengah ke atas, lengah, untuk lengan menengah ke atas cuy. Kenapa Bang bilang menengah ke atas? Karena ini nggak cocok untuk yang lengan 15 mm, 15 mm, 15 cm, tapi untuk pergelangan lengan di 15 ke atas. Dan ini dia Tandorio Blue. Lihat birunya, aduh mengerikan sekali nih cuy. Bagi yang belum tahu, ini nama brandnya itu Tandorio ya. Nah ini, nah itu Sandorio, kacanya dom, sangat-sangat dom sekali cuy. Nih tuh, tuh. Tumben bening ya. Biasanya burem nih ya. Untung banget nih aku nge-review ini bening. Soalnya ini tag pertama nih, mantap nih ya kan. Cocok, cocok. Jadi ini dia Tandorio Homage dari Seiko 62 MAS. Kok mati bang? Kita goyang dulu masih mati. Satu, dua, tiga. Nah udah. Untuk dari segi desainnya, dimensinya sama persis ya, dia mirip banget dengan Seiko MAS-nya, tapi ya harganya jauh cuy. Kalau dibanding Seiko MAS, jadi ini harganya lebih terjangkau. Kacanya udah Sapphire double dome plus anti reflective coating, bening sekali. Ini birunya biru-biru elegan gitu ya, bukan biru ngejreng sih. Tuh. Dan matching gitu sama warna strapnya, matching banget ini barang nih. Dan ini adalah kategori jam tangan diver. Bang, kenapa Bang? Diver itu pakai bezel. Nah, kan banyak yang bertanya dan banyak yang belum ngerti kenapa sebenarnya sejarahnya kenapa jam tangan diver itu memakai bezel cuy. Entah bezelnya di luar atau bezelnya di dalam. Kan biasanya gitu kan. Nah, untuk jam tangan diver kenapa dia memakai bezel itu untuk mengukur oksigen yang ada. Semisal nih, oksigen kita bertahan di diver kan untuk menyelam lah ya gitu, dan kita itu nggak bisa dari menyelam dari dalam langsung ngaget ke atas gitu, nggak bisa, nggak di setting untuk itu, badan kita bisa bahaya gitu. Jadi untuk antisipasi dia untuk timer sebenarnya. Dulu kan belum ada kan jam tangan yang smartwatch atau yang digital yang mungkin kuat untuk kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Nah, yang cukup dalam yang kuat ya masih model-model begini yang udah kaca safir segala macem gitu kan. Dan ini berfungsi, ini lumpip ini, tompel ini berfungsi cuy. Nah, ketika semisal nanti semisal oksigen habis di angka satu nih gitu. Udah ditaruh sini nah. Nah, gini. Ini untuk indikator biar kita nggak lupa. Jadi ketika ini nih. Ini kan jarum gini gini gini. Ini kan jarum menitnya di sini nih. Berarti nanti semisal habis di angka 5. Nah, ini kan jarum menit kan detiknya ke kanan kan, ke sini kan. Nah, jadi ketika jarum menit ini nanti sudah sampai di sini, di angka sini atau di angka 3 atau di angka 4 gitu, sudah dimulai untuk ke atas begitu. Jadi untuk timer aja, semisal kita ingin menyelam 15 menit. Jadi 1, 2, 3 begitu, 15 menit kayak gitu. Jadi dari sini ngitungnya cuy. Nah, begitu ini 15 menit. Nah, ketika dia jalan udah kita mulai nyelam nih. Berarti harusnya idealnya kita sampai target kita nih di sini gitu. Nggak boleh sampai ke oksigen mau habis nih baru sampai dalam. Nah, baliknya lagi nggak bisa begitu kira-kira ya. Jadi untuk timer oksigen, nah sejarahnya seperti itu cuy. Bang, itu kan bisa diputar. Nanti kalau kesenggol keputar gimana? Nah, kesenggol keputar pun nggak mungkin dia mutarnya ke kanan nggak mungkin, pasti mutarnya ke kiri begitu loh. Nah, karena makanya itu dia satu arah kan, bezel kan satu arah mutarnya ke
sini aja gitu, ke kiri aja. Kenapa bang mutarnya searah untuk diver? Karena kalau mutarnya dua arah bahaya. Ini kesenggol nanti, ini kesenggol larinya ke sini, indikator oksigennya atau pertanda oksigennya kita jadi rusak gitu. Makanya dia bisa diputar tapi diputar ke sini. Nah, begitu. Karena meskipun diputar ke sini, kita akan muncul ke permukaan lebih awal. Justru bagus dong, jangan miso-miso. Ah, ternyata itu tadi keputar gitu kan. Daripada ini mutarnya ke kiri, I'm shock ya kan, bisa mati orang gitu. Mending lebih baik muncul lebih awal ke daratan daripada mati orang gitu. Oksigen kehabisan belum muncul begitu kira-kira. Makanya disetting untuk satu arah begitu cuy. Oke. Kita akan masuk ke sini dan ini kliknya 120 klik nih kita coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi ini 10 klik cuy dia cuy. Aman banget. Bang, untuk bunyi bezelnya gimana, Bang? Gurih banget cuy. Tandorio gokil. Gurih banget, satisfy banget. Jadi kalau kalian mencari jam tangan diver untuk mainan, untuk diputer-puter yang gurih, ini salah satunya yang cocok serius. Kalau gabut nih kan, ngapain muterin bezel nih, nggak apa-apa cuy serius. Jadi gitu. Dan untuk jam ini Tandorio-nya nggak main-main cuy. Beda dengan spek-spek Tandorio pada umumnya cuy. Dia 300 meter, ingat ya. 300 meter. Tapi 300 meter tapi tetap flat belakangnya, itu yang enak. Jadi dipakai di lengan masih enak di lengan cuy ini. Lihat. Tuh. Tetap ngeflat bawahnya gitu. Ini masih plastikan ya. Jadi seperti itu cuy. Jadi tetap ngeflat dia. Bang, dimensinya gimana tuh bang? Ini untuk diameternya dia di 40 mm, tapi kenapa tidak bisa untuk lengan 15? Loh kan error ini. Nah, 40 meter. Kenapa nggak bisa di lengan 15 cm? Karena ini cuy. Lak-tulaknya di 50 mm ya, hampir ke 50 mm. Jadi nggak bisa gitu. Ya meskipun kalau diukur dari sini ya lebih kecil ya dia ya. Tuh sama aja, bukan lebih kecil, sama aja emang. Ketebalannya berapa bang nih ketebalannya nih? Ketebalannya dia di, ntar kita reset dulu nih. 15 cuy, ketebalannya di 15 milimeter. Kenapa bang? Kok agak tebel? Itu karena kacanya cuy. Karena kalau kita ukur dari bezelnya doang nih, 13 gitu. Kacanya ya the best ini cuy, ini lihat. Kacanya tebel cuy di sini cuy. Karena untuk apa kacanya tebel? Itu untuk agar dia memenuhi sertifikasi 300 meter ini, begitu kira-kira ya. Untuk rantainya strapnya berapa tuh bang? Nih. Strapnya di 20 mm. Jadi aman banget kalau kalian pengen ganti-ganti, aman banget dan dia sudah punya loophole cuy. Nah, ini loophole ada lubang di sini. Sama kayak Seiko, ada lubang juga. Enaknya gimana kalau ada loophole? Kalian bisa ganti-ganti strap gampang banget cuy. Mau itu strap quick release mau enggak, aman banget. Karena ini bisa ditusuk cuy, ditusuk tek ini dipisah gini, tarik set gitu. Tek tek gitu. Enak banget ini. Jadi bisa gampang itu dilepas-lepas, enak banget. Dan ini udah screw down crown tentunya ya. Nih kita unscrew dulu. Nah ini. Untuk fiturnya dia ada kalender kayak submarine lah ya. Ini submarinnya versi Seiko kayak. Ini kalendernya kita ini lagi. Nah ini. Ini untuk jalan kalendernya cuy. Nah ini kalendernya nih. Ntar kita zoom. Nah ini kalendernya. Oke. Kita lock. Nah begitu kita putar. Kita tekan putar depan, tekan putar depan. Udah ngelok. Sip. Mantap banget ini. Nah.
Ini saking HD-nya video kita, debu-debu kecil aja kelihatan cuy. Jadi mohon maaf nih ya kan. Jadi di satu sisi detail banget gitu ya Bang ya. Nih lihat nih. Tapi debu-debu kecil kelihatan cuy. Yang nggak kita bisa lihat dengan mata telanjang dari HP bisa dilihat cuy. Kenapa ya? Kalau orang bilangnya mata itu telanjang gitu kan. Aneh kan. Bisa sarungan kan harusnya kan mata telanjang. Udahlah itu aneh banget. Salah satu penyebutan yang aneh menurutku itu. Untuk dari kacanya akan kita tes apakah beneran sapir sih bang itu bang gitu kan. Ntar. Bang loomnya gimana tuh bang? Katanya kan diver nih ya kan. Oh loomnya mantep ini cuy. Ntar kita ayo dong. Nah sambil menunggu itu ya. Ntar kita matiin lampunya dulu. Kita akan coba on hands dulu ya kan. Ini udah nyala nih. Kita tempel ini dulu aja. Fokus bro. Sip. Baru ready. Baru ready. Belum bisa ngangkat. Baru ready. Oke. Bang untuk strapnya itu gimana nih? Strapnya ini waffle cuy. Waffle dan menurutku bagus banget ya strap-strap waffle seperti ini. Itu kuat. Teksturnya kuat. Dan dia kayak apa ya. Strong gitu strapnya. Nih lihat. Dan lubangnya sampai ujung cuy. Jadi nggak kelihatan. Jadi dia menyamarkan lubangnya tuh. Pinter dia memang. Didesain seperti ini. Kayak strapnya Seiko sih. Nah strapnya Seiko juga kayak gini. Nah di desain seperti ini. Waffle strap. Ini ada gambar ombak laut cuy. Udah kita coba tembak lagi. Oke, udah rata kanan ngeblur dia. Kita akan coba on hands dulu sebelum di tes loomnya. Bang mesinnya pakai apa bang? Ini mesinnya pakai Seiko NH35 dengan power sampai dengan 42 jam cuy. Jadi gak usah diragukan lah kalau udah itu mah ya. Udah senior senior. Bukan 7S ya, ini beda cuy. Dan mesinnya bermerek dia, bukan mesin-mesin kalengan begitu. Ini mesin original ini bro. Ini brand original ya, bagi yang belum tahu Tandorio itu brand original. Kenapa bang dia pakai mesin Seiko gitu? Karena kan untuk pabrik-pabrik besar seperti Tandorio, Pagani Design dan lain-lain, Jam Tangan Homas lain-lain itu mereka mungkin ambil mesin skala besar begitu dari Seiko kerjasama sehingga dia dapat harga lebih murah mesinnya begitu, sehingga dia produksinya juga bisa lebih fokus ke build quality dengan harga mesin yang murah mantap dan sangat mantap gitu mesinnya, powernya juga the best. Dan ini lihat terbukti di tanganku nggak kegedean nggak kekecilan juga. Pokok lengan 16 sampai 18 sampai 19 oke, tapi kalau 15 jangan. Karena lak-laknya agak panjang dia, cuy. Sumpah ganteng sih ini. Ih, cakep banget. Parah, parah ini kena racun bayi ini, Bro. Aduh. Bang, ukurannya, Bang. Kita coba ukurannya, cuy. Ukurannya apa? Lumnya. Sorry. Nah, kita taruh sini dulu. Sop. Kita mati. Ih, cakep nih ya kan. Kalau kayak gitu cakep. Kalau dari jauh cakep sih. Kalau di zoom karena dia kena efek zoom gitu kurang kelihatan gantengnya. Padahal kalau di kamera normal ganteng dia. Mana lampunya? Nah, itu. Ini belumnya belum aku center ya. Kita center ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini lumnya untuk Tandorio dia pakai C3 Super Luminova. Kalau di Seiko mungkin sebutannya Lumi Bright begitu. Nih, cakep sih menurutku sih. Dan nggak lebay gitu. Bezelnya dia nggak dikasih lum cuy.
Karena di Seiko MAS-nya juga dia nggak dikasih loom begitu. Jadi memang Tandorio ini totalitas banget dalam ngedesain, bukan ngedesain, dalam ngehomage dari Seiko 62 MAS. Cakep bener deh ini ya. Kotak-kotak gitu loh, kayak apa ya? Batangan-batangan gitu loh. Mungkin tegas, dia kayak ngasih ketegasan gara-gara kan dia untuk diving gitu ya. Nah, ini juga biasanya kalau untuk diving itu kan kalau di kedalaman itu kan gelap ya gitu. Biasanya itu mereka itu nyenter sih jam tangannya begitu di dalam kondisi gelap nih di dalam nih gitu di laut gitu. Di center jam tangannya. Habis gitu baru ketika senternya dihilangkan, senternya dialihkan baru kelihatan. Itu fungsi loomnya gitu loh. Karena ketika kita center doang, belum tentu jarumnya ini kelihatan bro gitu. Karena kan airnya mungkin keruh atau segala macam gitu. Tapi kalau jam tangannya bercahaya, baru kelihatan begitu kira-kira. Oke, bisa dipahami. Jadi luminous itu fungsinya seperti itu kira-kira. Dan dia kan nggak langsung mati kan gitu, jadi abis di center kan nggak langsung mati, jadi dia nyaman-nyaman aja gitu sambil memakai jam tangannya begitu si diving ini diving apa sebutannya ya, ya diver ya apa ya, nggak tahu lah itu, si penyelam inilah begitu. Oke, cakep sih. Oke, untuk selanjutnya kita akan review ini cuy, apa yo apa ya, kita review apa cuy. Selanjutnya kita akan review, kalian nantikan saja nanti besoknya lagi ini kita akan review yang mana dulu. Ada ini. Nah, ada ini, ayo ayo apa ini? Speedmaster Blue. Terus ada Patek Epic Chrono Leather. Terus ada lagi kita kedatangan GMT Gold. Terus kita ada lagi Root Beer. Mantap. Terus kita ketemu lagi. Nah, ini dia. D apa yang namanya ini? Didit 36 mm Rose Gold Green. Mantap dan terima kasih.